Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita itu ingin mendapatkan rahmat Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang perlu Anda ingat bahwa rahmat atau kasih sayang Allah pada hakikatnya tersebar bebas di alam semesta ini, di alam wujud. Itu rahmat. Jadi cinta melahirkan rahmat, memberi perhatian tanpa ada apa? Tanpa ada kepentingan. Begitu juga dengan Allah. Makanya Allah bilang, saya itu Rahman dan Rahim. Artinya menyayangi didasarkan oleh rasa cinta yang ada di dalam diri saya tanpa memiliki kepentingan apapun juga. Anda mau kafir, Anda mau baik, Anda mau berdosa, Anda mau bermaksiat, bukan urusanku. Itu pokoknya bagaimana kebaikannya, apa yang dia miliki itu sampai kepada orang lain, sampai kepada hamba-hambanya. Itu. Kalau bahir nggak seperti itu. Dianya apa? Dianya melihat, matanya itu membelalak gitu, melihat kemana dia mau memberi. Kira-kira orang yang mau dia beri ini bisa nggak membalas apa yang dia berikan? Ada gantinya nggak itu? Makanya kalau ada undangan-undangan tuh, dia memberi. Kalau yang mengundang itu apa? Orang gedean. Karena dia tahu kalau dia beri kepada orang gedean, bos-bosan, nah, gantinya pasti lebih gede. Tapi kalau yang ngundang ini orang-orang kecil, orang-orang rendah, Masya Allah, masih untung-untungan dia memberi. Malah dia akan cari-cari alasan untuk nggak pergi. Alasan mungkin nggak ada amplop untuk ngisi uang, bisa saja kan kayak gitu. Kenapa? Karena bakal dia merasa bahwa nggak akan ada dia dapatkan untuk dirinya. Itu sifat bakhil. Nggak ada kasih di dalamnya. Nah, rahmat Allah itu tercurah di alam semesta ini. Lalu bagaimana supaya kita itu bisa mendapatkan rahmat Allah itu? Rahmat Allah ini kan tercurah tuh, ada, tersebar. Tapi terkadang kita merasa bahwa kita itu nggak merasakan kasih sayang Allah, kan seperti itu. Terkadang kita itu merasakan hidup yang galau, kacau, hidup yang susah, kan nggak ada rahmat itu. Kalau orang punya rahmat di dalam hatinya, dia pasti selalu gembira, selalu tenang, damai hati dia, selalu tersenyum. Itu rahmat memancar dari dalam dirinya. Walaupun hidup dia serba susah, nggak ada makanan, susah untuk makan sehari-hari. Mungkin dia nggak punya mobil untuk kemana-mana, nggak punya kendaraan, walaupun dipanas terik matahari, hanya berjalan kaki. Dianya merasa tenang dan damai, gembira dia. Gak susah tuh melihat orang-orang yang berkendaraan, gak ada. Kenapa? Karena ada rahmat tuh di dalam jiwanya. Sebaliknya, ada orang yang punya semuanya, semua kenikmatan dia punya, tinggal berkedip aja, Masya Allah, datang tuh. Tapi hidupnya gak tenang, gak bisa damai di rumah, gak tenang bersama keluarganya. Pusing, mau kerja sana, mau kerja sini, gak ada yang bisa memberikan ketenangan pada dirinya. Duduk di depan televisi, kerjanya hanya pindahin channel satu ke channel yang lainnya, gak bisa nonton. Kenapa? Gak dinikmati, pusing, dia gak tenang, gak ada rahmat tuh di dalam dirinya. Kalau mau dipikir, rahmatnya Allah ini wasi'at kulla syai', menyebar
wasi'at, jadi luas sekali. Seluas apa? Seluas langit dan bumi. Sebagaimana surga itu apa? Surga itu kan tampilan pancaran dari rahmatnya Allah, itu surga. Sedangkan neraka itu pancaran dari apa? Dari sifat ghadabnya Allah, sifat jalalnya Allah, sifat intiqamnya Allah. Kan Allah itu memiliki sifat muntaqim, tuh memancar, membentuk apa? Membentuk neraka hasil perbuatan-perbuatan kita. Nah, sedangkan apa? Sedangkan rahmat, kasih sayangnya Allah itu memancar keluar dalam bentuk apa? Dalam bentuk surga. Luas sekali, luas. Siapa saja bisa masuk ke dalamnya. Makanya dikatakan bahwa rahmatnya Allah itu hanya bisa ditampung oleh apa? Oleh hati manusia. Bahkan di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa hati manusia itu lebih luas dari rahmatnya Allah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena rahmatnya Allah itu mampu ditampung oleh hati manusia. Luar biasa. Itu kalau hati manusia itu udah benar-benar apa? Mendapatkan rahmat, mendapatkan cinta Allah. Anda pernah nggak melihat samudra lautan? Pernah kan? Udah sering Anda ke pantai, udah sering Anda naik kapal laut, Anda lihat. Coba Anda ambil racun, Anda ambil kotoran, Anda masukkan tuh ke dalam lautan. Kira-kira berefek nggak sama lautan? Enggak. Anda masukin apa saja, dia hanya terima, dia ambil. Dia nggak muntahin, dia nggak keluarin lagi. Enggak, kenapa? Karena lautan itu dalam dan luas sekali. Nggak bisa dibatasi, nggak terukur sama sekali. Dan hati manusia itu lebih luas dan lebih dalam daripada apa? Lautan dan samudra. Makanya setiap kotoran yang masuk ke dalam, setiap omongan orang masuk ke dalam, makian orang, cacian orang, fitnahan orang, gibahan orang, itu masuk saja, nggak keluar kembali. Dia tampung, dia simpan. Yang muncul apa? Senyuman. Yang muncul belayan, yang muncul kasih sayang. Kenapa? Karena rahmat itu di dalam hatinya. Maka yang memancar, yang keluar, ya itu tadi, kasih sayang. Nah, sekarang bagaimana tuh supaya kita hanya bisa mendapatkan rahmat Allah yang tercurah di alam semesta ini? Bagaimana? Ada, tapi seakan-akan kita nggak bisa meraihnya. Kan seperti itu, ada, tapi kita nggak bisa meraih dan memilikinya. Di mana, bagaimana? Allah berikan tuh jalan keluar sama kita. Apa? Di dalam Al-Quran Allah bilang, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allahu Akbar. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan perhatian Allah, tatapan Allah, pandangan Allah tertuju kepadamu. Sehingga ketika engkau berdoa, Allah jawab. Ketika engkau memanggil, Allah penuhi. Kenapa? Karena tatapan Allah selalu tercurah kepadamu. Allah tahu siapa tuh kekasihku tuh. Kenapa kekasihku? Karena ada rahmat di dalam hatinya. Karena aku rahmat, dia rahmat, saling berhubungan, connect. Tapi kalau jiwa kita ini kering, kaku, penuh dengan dendam, penuh dengan hasut, iri, kebencian, rasa sombong, kemarahan, yang nggak connect, nggak nyambung dengan Allah. Ketika nggak nyambung dengan Allah, Anda berdoa, Anda ibadah, ya nggak ketemu, nggak nyambung. Ketika nggak nyambung, makanya kita nggak bisa merasakan ketenangan dalam apa? Dalam doa kita, dalam bacaan Al-Quran kita, dalam sujud kita. Kenapa? Karena itu tadi, Allah nggak hadir di dalam jiwa kita. Karena Allah hanya akan hadir di dalam jiwa orang-orang yang udah penuh dengan apa? Penuh dengan kasih sayang.
Lalu gimana tuh? Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Satu saja jalannya supaya kita itu bisa tuh mendapatkan rahmatnya Allah, bisa dekat dengan Allah, bisa dekat dengan kasih sayang Allah. Gimana tuh?